Aksi damai bela Al-Quran yang dilakukan serentak secara nasional pada hari Jumat bertepatan tanggal 4 November 2016 setelah sholat Jumat ternyata berimbas positif pada dukungan aksi damai serupa yang dilakukan oleh sebagian warga muslim di Bumi Batiwakal, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan dari surat pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan MUI pada pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yakni Basuki Cahayapurnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa bertepatan tanggal 27 September 2016 yang diduga sebagai salah satu bentuk kasus menghina Al-Quran dan menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Maka atas dasar tersebut Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut. Pertama, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. Kedua, ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Ma'idah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surah Al-Ma'idah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan. Hukumannya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Ma'idah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Dari kelima hal tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan yakni pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran, ajaran agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Dalam aksi damai ini dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Berau yakni Ustadz Haji Hafiz, Bupati Berau yakni Haji Muharram SPDMM, Kepala Polisi Resort Berau yakni AKBP Handoko, serta beberapa tokoh ulama Islam Kabupaten Berau. Adapun peserta aksi damai ini diikuti oleh beberapa tokoh ulama, santriwan santriwati di beberapa pesantren di Kabupaten Berau, mahasiswa-mahasiswi dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Berau, jamaah majelis taklim, dewan pengurus masjid, ormas Islam, dan masyarakat muslim. Pada akhir serangkaian acara aksi damai ini diisi oleh acara penyerahan dokumen pernyataan sikap keagamaan MUI yang diwakili oleh Ketua 1 MUI Kabupaten Berau kepada Bupati Berau dan Kapolres Berau, serta dilanjutkan acara penandatanganan bersama pada spanduk dukungan oleh beberapa tokoh dan masyarakat setempat. Para peserta pada hari ini, di siang hari ini kita bersama-sama acara aksi damai pada Allahumma sholli wa sallim alaihi.
pada hari ini 4 November 2016 serentak di seluruh Indonesia melaksanakan seruan memulai kita sebagai sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan cintai Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak-bapak para tokoh agama, para ulama, para peserta aksi damai yang kami cintai dan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas bimbingannya, atas petunjuknya kita pada kesempatan ini dapat hadir bersama dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi umumnya umat Islam tentang penistaan agama yang terjadi di negara kita ini. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tampil di hadapan Bapak, Ibu dan adik-adikku karena acara ini adalah yang bertanggung jawab adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau disertai dengan teman-teman yang bersama-sama melaksanakan acara. Karena adanya pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok yang melakukan tindakan pelecehan terhadap ayat suci Al-Quran Surah Al-Ma'idah 50 ayat 51 dengan pernyataannya yang tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan ekses negatif berupa kebencian dan permusuhan bagi kehidupan beragama, berbangsa. Para penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di saat kita demikian hormat sama Al-Quran, ada manusia, makhluk di muka bumi ini, khususnya di bumi pertiwi ini mengatakan bahwa ulama itu berbohong. Alat pembohong. Memberikan kenegarannya. Nauzubillah. Kata-kata seperti ini, Takbir. ucapan seperti bukan saja tidak pantas meluncur dari lisan seorang pemimpin, Nauzubillah min zalik. tapi malah berbahaya bagi kesatuan negara Republik Indonesia ini. Pernyataan ini memancing kemarahan umat Islam. Wajar. Allah salah satu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah membela, menjaga, mempertahankan Al-Quran. Wajar. Manakala di mana-mana muncul aksi agar Ahok segera diproses secara hukum. Tangkap Ahok. Tangkap. Tangkap. Seret Ahok. Mendengarkan Al-Quran saja, mendengarkan Al-Quran saja walaupun satu ayat bisa meneteskan air mata. Tadi ketika dibacakan oleh Ustaz Taufik, tidak sedikit yang meneteskan air mata, termasuk saya lihat Bapak Bupati Berau kita. Itu satu ayat. Umar bin Khattab yang sedemikian bengisnya
ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan, lepas pedangnya. Demikian dahsyatnya luar biasa ayat Al-Quran. Begitu Ahok terbukti bersalah, wajib bagi polisi untuk memenjarakannya. Dengan aksi yang kita lakukan ini, jangan dikatakan bahwa kita ingin memaksakan kehendak. Bukan, tapi kami menuntut penegakan supremasi hukum dan keadilan, karena negara kita adalah negara hukum. Kita tidak menuntut agar Ahok itu dihukum dengan hukum Islam, tidak. Tolong polisi, ya Bapak polisi bagian keamanan yang membagikan minuman untuk bisa mendampingi beliau sambutannya. Ketua Majelis Ulama beserta seluruh jajarannya, para pimpinan pondok pesantren dan para tokoh-tokoh agama, Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, dan seluruh peserta aksi damai yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian, saya pada sore hari ini merasa berbahagia dan terharu bersatunya umat Islam yang tidak membawa warna kelompok tertentu, tetapi bersatu kita dalam naungan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, lewat kejadian ini umat Islam se-Indonesia menjadi bangkit dan bangun kembali untuk mengkaji dan memahami Al-Quran secara baik. Allahu Akbar. Dan saya setelah menyaksikan acara ini, saya secara pribadi menemukan beberapa poin-poin yang sesungguhnya sangat substansi yang dihasilkan dalam aksi ini. Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seluruh umat Islam harus meyakini dan memahami bersama bahwa penistaan Al-Quran tentu bukanlah hanya sekedar apa yang diungkapkan oleh saudara Ahok. Termasuk penistaan Al-Quran adalah ketika sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang sesungguhnya melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru dipamerkan perbuatan-perbuatan terlarang itu di hadapan orang banyak, bahkan terkesan demonstratif. Dan saya sebagai Bupati Kabupaten Berau, jika suatu saat nanti di Kabupaten Berau ini ada sesuatu yang kita ingin musnahkan, ada sesuatu yang ingin kita eliminir, contohnya perbuatan maksiat yang sesungguhnya melanggar ayat-ayat Al-Quran, saya mengharapkan saudara-saudara kaum muslimin yang cinta dengan Al-Quran demo Bupati agar supaya kegiatan maksiat itu dijauhi. Allahu Akbar. Setuju? Kita sudah bersepakat bahwa di Kabupaten Berau bersih dari prostitusi. Kita juga bersepakat bahwa di Kabupaten Berau miras tidak boleh dijual bebas. Mari kita kawal ini lewat Majelis Ulama. Dan saya sebagai Bupati Berau, tegur saya lewat demo seperti ini, demo Pak Kapolres seperti kondisi ini. Itu adalah bagian dari menghargai, menghormati firman-firman Allah. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, salah satu bentuk tidak penghormatan kita kepada Al-Quran adalah ketika kita sebagai seorang Muslim jarang membaca Al-Quran, Astagfirullahaladzim. tidak mau mengkaji dan mendalami makna dan kandungan Al-Quran. Astagfirullah. Ayat-ayat Al-Quran tidak mau dipahami dan tidak ingin dipraktekkan. Jadi saya ingin mengatakan pada hari ini adalah membangkitkan semangat kita untuk Allah.
Rasulillah salamullah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa minullah lil badri ya Allah. Tidak ada konvoi dan tetap menjaga kebersihan. Tim Liputan Online News mengabarkan.